Bukan sekadar kain, ia cerita dari peluh dan harapan. Kain di luarnya menang di dalam, jadi bagianmu dalam setiap langkah. Jadi saya Fando Clothing, usaha saya Fando Clothing sudah sejak 2021. Kemudian TikTok saya itu Fando Clothing juga, fandoclothing.id, Instagramnya fando.clothing. Nah, jadi kalau kita mau buka usaha, teman-teman harus bisa cari marketnya dulu. Kira-kira saya mau jualan apa nih? Kemudian marketnya apakah menerima enggak? Contoh, misalnya teman-teman, saya panggilnya teman-teman aja ya, ibu-ibu, teman-teman gitu, biar enak semua. Jadi teman-teman nanti kalau saat ini masih belum punya usaha, itu nggak usah bingung. Kita bisa mulai dari cari market dulu. Saya mau jualan apa, misalnya jualan es teh, kan udah banyak nih rame. Tapi di tempat saya di Terban bagian sini masih sepi. Jadi Bapak Ibu bisa, teman-teman bisa berpikir nih, oh di daerah saya, di desa ini bagian pojok sini masih sepi, mungkin bisa saya tempati. Jadi cari tempat, cari pasar dulu, baru teman-teman konsep selanjutnya tadi bikin nama brandnya. Bikin nama brand. Jadi nama brand ini penting sebagai patokan orang kenal usaha teman-teman namanya apa. Nah ini jadi saya sudah alhamdulillah sudah ke beberapa negara, di Iceland, Dubai, Jerman, Arab Saudi, India, Malaysia, Singapura, Thailand. Sudah pada keluar negeri belum? Belum. Oke, nanti insya Allah tahun depan. Kalau belum kelanjutan ya tahun depannya lagi. Jadi kita hidup sekali. Kalau bisa keluar negeri sekali kan enak gitu. Ada ada semacam tahu dunia luar, ya kan? Nah di sini kemudian lanjut. Nah ini saya juga pernah belajar di UNES Undip, jurusannya teknik mesin. Kemudian juga dosen di UMK teknik mesin. Dan yang saya ikuti saat ini member Kampus Digital Indonesia dan aktif dalam beberapa kegiatan UMKM baik daerah maupun provinsi. Kemudian kompetisi. Nah ini, jadi kalau teman-teman misalnya sudah punya usaha, kalau ada kompetisi dari manapun, kalau bisa ikuti. Siapa tahu kita kan harus cari wacana ya, bisnisku sampai mana nih? Apakah bisa berkembang? Apakah dunia luar seperti apa, kita harus cari tahu. Karena kalau kita diam duduk di tempat di Kudus, tidak tahu persaingan di dunia luar, kita ketinggalan. Karena misalnya di Semarang itu sudah banyak brand-brand besar yang bermain dalam kompetisi. Nah ini contoh beberapa kompetisi ada yang saya ikuti, ada dari Kemenparekraf, ada dari JNT, kemudian ada Kementerian Koperasi UMKM, ada Astra, Pertamina, ada Pegadaian. Yang saya jalankan adalah tadi Fando Clothing. Walaupun dalam kompetisi pasti yang dicari itu rata-rata kuliner yang sudah punya izin, adanya legalitas NIB. Nah NIB itu penting, itu adalah tahap awal supaya teman-teman bisa ikut dalam kompetisi. Jadi kalau teman-teman buat usaha, tentukan nama brand, langsung buat NIB lewat online. DJP webnya OSS. Nah OSS online bisa mandiri lewat YouTube, tutorial ada, atau kunjungi ke Mall Kudus di kantor pendopo Kabupaten Kudus. Nah, itu bisa minta tolong di situ. Mas saya buatkan NIB, itu paling 5-10 menit beres. Nah, itu dasarnya. Kemudian ini mitra binaan, ada Kemenkop UKM, Kemenparekraf, ada BSN, ada Kemenperin, Perindustrian, Kominfo, Pertamina. Nah kemudian kita masuk ke intinya. Jadi tadi bahasan pertama digital marketing hari ini ya. Jadi kalau saya hari ini akan mulai dari elemen digital branding.
kemudian nanti ada tips memanfaatkan platform digital, strategi awal membangun audiens, kemudian penerapan branding, kemudian ada pilar dan tips copywriting dan brainstorming AI untuk ide konten. Nah ini kelihatan nih. Oke, nah ini saya mau tanya, berapa brand lokal di Indonesia dari logo-logo ini? Siapa yang bisa jawab, tebak yang mana aja? Saya kasih waktu ya, dicoba dicek dulu. Nanti saya tanya satu-satu. Di sini mungkin ada yang sudah tahu ya, beberapa ya. Jeko yang oke sudah. Tak coba dari mana ya? Dari masnya coba, mas yang baju biru. Ya. Yang mana mas yang brand Indonesia? Kalau tadi kan saya pandu clothing sudah kelihatan Indonesia itu. Nah ini kalau yang kayak gini yang mana? Gojek. Gojek. Bulan? Bulan mana? Belanda. Eger. Dua aja. Sama Jubi. Sama Yupi. Oke, udah Gojek, Eger, Yupi. Udah. Terus ibunya mungkin yang belakang. Gojek, Eger, Bulan Bakery ya. Iya, Bulan Bakery. Sama apa? Ciko. Ini beda-beda semua ini. 1, 2, 3, 4. Oke. Mungkin yang banyak depan mungkin. Yang mana kira-kira? Silver Queen. Ya. Atau teman yang di belakang yang bisa cari di Google dulu mungkin. Silver Queen dari kota mana? Ini kan kelihatan. Apa dua aja? Gojek sama Silver Queen. 1, 2, yang tengah dulu ya, yang masih ungu. Gojek. Ya. Queen, Ken, Eger. Bulan Bakery. Ya. Pakai enggak? Ya. Dari sini udah. Sini tengah dulu ya. Kasih hitam. Yang mana kira-kira? Semua. Wah. Tenangnya mas. Oke, udah ya. Kita lanjutkan. Jawabannya adalah semua. Nah, yang terakhir ini yang pinter berarti. Kok bisa semua mas? Kenapa semua brand seperti bukan produk lokal Indonesia? Jadi yang pertama tadi, iya saya buka. Mereka membangun konsep bagaimana nama yang unik dengan bahasa yang lain, tetapi marketnya, posisinya dia di Indonesia. Jadi bagaimana sebuah nama brand itu dipikir matang supaya relate dengan posisi market pasarnya itu. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau buat nama brand harus sesuai nama lokal. Buktinya bahwa di sini kita lihat mereka Holland Bakery dikenal walaupun namanya mungkin kelihatan Belanda, ya kan? Wakai juga sama, Eger, Silver Queen. Nah ini, jadi dalam membuat brand, nama brand itu sendiri, teman-teman kalau bisa idenya itu harus relate, kemudian kasih yang unik-unik, mungkin bisa orang tertarik. Jadi kayak Silver Queen, Eger, ini kan kata-kata yang susah ya, kelihatan susah, tapi kalau mereka sudah kena ke pasar ya otomatis orang tahu, oh Silver Queen mereknya ini, produknya ini.
Golden Bakery, misalnya roti, kemudian Gojek sama dia kan ojek, bisa untuk transportasi. Nah ini jadi sesuaikan produk, market dan positioning. Nah, jadi branding punya kekuatan untuk bisa menyampaikan identitas yang tepat dan bagaimana caranya bisa narik hati audiens. Contoh Bapak Ibu punya usaha bakso. Nah, bagaimana bakso yang Bapak Ibu jual ini orang bisa tertarik tanpa Bapak Ibu promo. Nah, artinya gini, mungkin Mas Joko dia adalah orang yang pertama mampir ke warung bakso punya Bapak Ibu ya. Joko mampir, kemudian merasa enak, kemudian dia bisa promo atau cerita ke temennya, Pak, bakso miliknya Mas Amir ini enak ternyata, yuk mampir yuk bareng-bareng ke warungnya Mas Amir, kayak gitu. Jadi kita harus membangun bagaimana cara narik hati audiens, bukan lewat dari kita sendiri, tapi bisa juga dari customer yang sudah merasakan produk kita, ya kan? Jadi ada banyak cara bagaimana kita menstrategikan branding. Yang awal-awal mungkin kita harus promo dulu memang, misalnya ada bakso di Terban, rasanya tidak kalah jauh, enak sekali. Kita promo dulu pakai banner, mungkin ditempelkan di tembok atau lewat media sosial atau di Instagram, TikTok, Facebook. Nah, jadi memang di sini teman-teman harus pertama kali memang harus nama branding tadi harus kuat. Yang kedua bagaimana cara mempromosikan. Nah, jadi digital branding itu sendiri adalah proses membangun identitas dan reputasi brand atau merek itu sendiri. Nah, ini bisa diawali dari logo, kemudian dari gaya komunikasinya, kemudian bisa melalui website, punya website sendiri, kemudian bisa melalui media sosial semacam Instagram, Facebook, TikTok, ataupun YouTube. Dan tadi yang saya sebutkan, pengalaman pelanggan secara online ataupun offline. Jadi tadi kalau Joko dia ke warung baksonya Pak Amir, berarti dia pengalaman pelanggan secara offline. Atau pengalaman pelanggan secara online, misalnya jual gamis di Shopee atau di TikTok, ya kan? Kemudian pelanggan memberikan rating 5, puas. Nah, itu merupakan bagian dari proses membangun digital branding produk teman-teman. Nah, ini ada beberapa tugas. Nah, tugas pertama nih, buatkan nama brand yang setidaknya ada dalam materi tadi. Nah, ini teman-teman coba berpikir sejenak, ya kan? Aku mau buat usaha apa nih yang sekiranya ke depan bisa saya kerjakan. Buatkan nama brand. Jadi tadi kalau seperti ini, buatkan nama brand. Teman-teman bisa buat nama brand. Dan ya tadi yang penting brandnya harus sesuai produk, market dan positioning. Bisa ya? Buat di awal-awal dulu gak apa. Nama brandnya apa, produknya apa gitu. Karena nanti ini dasar, jadi sebelum nanti teman-teman ke TikTok, jadi kan harus punya bisnis dulu, ya kan? Supaya TikTok ini nggak hanya dianggurin buat main scroll, tapi kan nanti bisa buat untuk scroll usaha apa, promo usaha bisnis teman-teman semua, kayak gitu. Jadi ngapain kalau kita main TikTok hanya untuk bermain saja kalau tidak kita manfaatkan, karena di sini di TikTok sendiri audiensnya luas, menjangkau seluruh Indonesia, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Sudah semua ya? Di sini santai aja, kita cerita-cerita aja. Saya mulai dari yang belakang dulu mungkin, ibunya. Nama brandnya apa, kemudian
target marketnya apa? Ini sebenarnya udah dipikirin dari lama karena memang lihat gak usah ini. Oh iya. Nama brand saya Farnes Berbalas Lari dari nama saya sendiri. Oh iya. Target market saya remaja ibu dari usia 25 hingga 25 ke atas. Untuk brandnya apa, untuk produknya saya menyasar ke pakaian seperti daster, terus nanti ada one-set, ada hijau juga. Oke. Sudah jalan apa baru berpikir? Ini baru cari-cari untuk supplier kain. Oh gitu. Berarti nanti supplier kain jahit sendiri. Ya, mau cari untuk apa, untuk konveksinya langsung yang terima seperti maklum gitu. Oh maklum. Oh, iya. Target market tadi usia 25 ke atas. Ya, Perempuan. Daerah untuk sementara mau coba di lokal Kudus. Ya. Gitu ya. Prameswari. Prameswari. Gamis apa jilbab tadi? Siap. Hijab ya. Prameswari. Mungkin selanjutnya yang sampingnya ada nggak ada kosong? Masnya mungkin depan. Iya. Ini coba nih. Ada. Oke, gitu monggo. Kalau sampai ke sini. Mbaknya dulu. Saya membuat brand Alpha Store. Alpha Store. Alpha Store. Target marketnya adalah anak sekolah, Anak sekolah. ibu-ibu rumah tangga, atau bapak-bapak bisa aja. Bisa. Nah itu menjual kebutuhan keluarga gitu. Alpha Store berarti kelontong itu. Oh iya. Kelontong berarti kayak supermarket. Enggak semua. Sembako. Sembako. Nah, sembako ya. Ada air mineral. Oh iya iya. Kebutuhan rumah tangga, minyak goreng, terus kebutuhan ada pembaru, deterjen, gitu. Kebutuhan yang sering dicari. Sudah jalan? Sudah. Sudah ya. Di rumah ya. Di rumah. Rumah. Mbaknya yang baru datang mungkin tadi yang buat nama brand usahanya. Ini udah semua yang depan mbak, tinggal mbaknya aja ya. Apa ya? Namanya Hanko. Henko. Tapi belum tahu mau yang apa ya? Tujuannya apa? Oh belum tahu. Namanya Henko pakai COW apa? Cow. Henko. Hanco. COW. COW. Oh iya. Nah itu kalau masalah nama mungkin agak mirip dengan yang lain itu diteliti dulu juga. Kadang kan bisa kena hak merek kayak Ruben Benzo kemarin mirip-mirip dikit itu kena kayak gitu. Kayak Denko, Hanko mungkin dipertimbangkan juga nama mereknya, dicek juga di website Haki ada nanti apakah nama mereknya udah dipakai. Nah, tadi kayak Prameswari juga sama, mungkin kayaknya ada yang Prameswari kayaknya umum bu kayaknya ya. Coba dicek dulu juga. Nanti kalau berbenturan dengan usaha orang lain, kalau dia sudah hak merek itu kena, itu bisa juga. Jadi memang buat nama brand itu harus cek-cek juga, cek di online gitu. Kebetulan udah saya cek. Udah. Untuk nama ini memang Belum ada ya. Alpha Store ya. Mungkin alfanya itu agak umum mungkin ya. Singkatan. Oh gitu. Singkat Alpha. Iya. Lanjut ya yang Mas yang biru ya. Nama brandnya apa? Fashion out. Fashion Ali. Aldi. Aldi, Fashion Aldi. Khusus apa berarti? Pakaian Pakaian. Weather watch. kemeja apa? Kaos. Sama kaos. Targetnya Nah, fashion Aldi. Bapak. seragam sekolah bukan? Bukan ya. Oke lanjut yang Masnya. Gini. Mungkin tadi berpikir saya belum nge-brand dengan nama kenang-kenang. Kenang-kenang. Kenang-kenang sini
di bagian souvenir. Souvenir. Jadi kayak penjualan souvenir dari mulai entah itu gelas mug, gantungan kunci atau yang lain-lain, yang penting itu souvenir yang mungkin bisa dijangkau atau yang ini. Mungkin untuk target kemasannya saya ke umur di 15 sampai 3 bulan bisa, karena juga mungkin saya bisa promosi di bagian teman-teman yang mau nikah atau Iya. di acara-acara yang lain, mungkin bisa saya stop souvenir yang bisa disebutkan. Iya. Oke, udah lanjut yang masnya. Benar. Nama brandnya Panici. Apa? Panici. Panici. Yang bertemaan Jepang, yang artinya roti nomor 1. Roti. Buat roti nih. Iya. Ada testernya ya mas? Roti apa itu? Roti kering, roti basah, kering. Target Marketnya di umur kisaran 18 sampai 50-an. Ya, itu acara ya. Udah pernah ada pesanan? Apa baru mulai ini? Baru mulai mikir. Ya, enggak apa. Yang masak nanti siapa? Pacar apa istri? Udah punya istri belum? Oke lanjut ya, yang ibunya mungkin Salam health. apa? Salam health. Falam health. Tentang apa bu? Minuman Jamu, ajaib. CSR. jamu kuat, Rimpan. jamu apa? CSR. Rimpang. Tentang apa itu? Jahe atau jamu apa? Jamu rimpan itu. Kayak Ngeracik. iya. Racikan. Targetnya berarti apa? Umur dewasa. Ya semua umur Semua bisa. umur ya. Anak-anak bisa. Bisa. Untuk khasiatnya apa kira-kira? Kan lain-lain. Ada yang itu untuk apa itu? Roso. Kewanitaan, menghasilkan tubuh, langsung batuk ya ada, panas, Sudah mulai berarti? Apa? Belum. Oh, belum. bencana. Oke. Dia lanjut masnya mungkin belum kepikiran. Nama brandnya belum berarti ya? Iya. Lanjut aja masnya. Nama brand saya F-Style. F-Style. F itu nama petani, terus style itu mengibaratkan kalau style cara berpakaian kita kan, jadi nanti orang-orang kan bisa tahu kalau dari brand saya itu tentang pakaian. Iya. Berarti apa? Pakaian atas. ya. Kaos. Apa? Semua Semua ya. nama outfit. Outfit ya. Celana enggak? Ya juga. Ada juga. Oke. Targetnya berarti umur Anak sekolah sama anak kuliah. anak sekolah, anak kuliah. Oke lanjut. Ibu mbaknya Nama brandnya Rosinara. Lasenara. Terus itu menjual uang fashion, Mhm. wanita, mungkin kisaran usia 15 sampai 25. Lasenara 15 sampai 25 ya. Apa sih fashion? Ya, Fashion kaos, gamis mungkin apa nih? potongan, Potongan. pasang sama buat. Oh, betul. Bisa jahit apa maklon? Maklon. Oke. Masnya lanjut. Nama brand. Arkov. Arkov. Tentang apa itu? Membuat kopi. Kopi. Arkov. Oh iya. Target remaja Remaja. bapak-bapak. Buat kafe. Apa? kayak gitu lah. Ya. Di rumah. Ya. Arkov. Oke lanjut masnya. Nama brand Diary Box. Dialipop. Tentang apa? Box sederhana. Box
seserahan. Iya. Kayak hiasan apa itu? Seserahan kan? Ya, kayak gitu. Targetnya berarti orang nikah ini. Ya, orang mau nikah. Enggak ada yang nikah ini. Di online kan berarti nanti apa offline? Offline nanti kan punya disewakan. Silakan. Lanjut Mbaknya. Belum tahu. Mbaknya? Belum tahu juga. Mbaknya? Belum tahu juga. Oke, nggak apa. Nanti setelah ini dipikir di rumah ya. Soalnya nanti kan kalau TikTok nanti hubungannya teman-teman bisa jualan lewat TikTok gitu. Nanti kalau bisa di hari berikutnya ada semacam foto produk atau mungkin video, nanti kan bisa diupload di akun TikTok masing-masing buat sampel, buat contoh, buat latihan. Nah kemudian lanjut. Nah lanjut ya, apa bedanya digital branding sama digital marketing? Ini sudah masuk IT. Kira-kira ada yang tahu? Ini sama-sama digital tapi branding sama marketing. Yang tadi yang saya bahas digital branding. Kalau marketing seperti apa? Pemasaran. Terus masnya yang ungu coba. Bedanya marketing sama branding. Masih bingung. Bingung ya, nggak apa. Banyak mungkin tahu, belum tahu ya. Oke langsung aja nggak apa. Jadi di sini tadi kita sudah bahas tentang digital branding yang sebelah kiri, yang kanan marketing ya. Jadi kalau branding itu kita membangun identitas, logo, brand atau merek. Nah kemudian kalau marketing itu sifatnya menjual produk ataupun jasa dari teman-teman semuanya sehingga menghasilkan penjualan. Jadi kalau sederhananya branding tadi kita bangun merek, kalau marketing jualan. Nah, sales marketing. Jadi kalau sales marketing dia bekerjanya ya tadi cari supaya barangnya laku, dia berjualan. Nah, sedangkan kalau branding ini yang berikutnya, branding itu kita bangun untuk jangka panjang, yaitu bagaimana orang bisa kenal produk kita harus dengan branding tadi, menciptakan kesan jangka panjang. Kemudian kalau yang marketing yaitu sifatnya dia mendorong aksi untuk membeli. Jadi kalau branding itu menarik orang, kalau marketing itu mendorong. Ya, simpelnya gitu mas. Kemudian isi kontennya, dimana kalau branding itu menceritakan brand itu sendiri, kemudian nilai, kemudian ada misinya, kemudian dari visual brand itu ada logo, warna dan tone. Nah ini nanti akan saya ceritakan membuat logo bagaimana yang baik, warna yang tepat supaya relate, sesuai. Kemudian kalau yang marketing yaitu tadi sifatnya adalah promosi produk, ada diskon, ada iklan, dan CTA, call to action. Nah ini contohnya. Jadi kalau digital branding punya saya sendiri, Vando Clothing adalah brand lokal dari Korea menghadirkan kaos kata-kata penuh makna. Sedangkan kalau digital marketing, diskon 30% untuk kaos edisi kemerdekaan. Beli sekarang di TikTok Shop hanya sampai tanggal 1 Agustus. Jadi sifatnya kalau marketing kita promo. Kita kasih promo branding,
diskon atau gratis ongkir kayak gitu. Tadi sempat disinggung Pak Fajar bahwa di sini kita pelatihan TikTok. Nah, nanti teman-teman harus punya akun TikTok supaya nanti bisa jualan. Jadi bukan hanya untuk scroll hanya untuk melihat, tapi kalau bisa teman-teman bisa untuk promo produknya masing-masing. Jadi intinya supaya teman-teman dapat pemasukan dari TikTok itu sendiri. Nah, oke, lanjut tadi sampai ini ya, digital branding vs digital marketing. Nah, tadi saya suruh teman-teman buat brand dulu supaya nanti di TikTok itu teman-teman bisa nama akunnya bisa sesuai dengan brandnya. Jadi nanti ada akun personal, nanti kalau mau buat akun bisnis juga ada, tapi nanti kalau bisa personal dengan bisnis beda. Personal misalnya namanya Ari, nah, bisnisnya Ari Fashion. Nah, jadi harus beda antara akun personal dan dengan akun bisnis untuk jualan di TikTok harus beda. Nah, oke, lanjut. 4 elemen digital branding. Yang pertama digital identity, yaitu di dalam teman-teman nanti menjalankan bisnisnya minimal harus punya situs web. Kalau misalnya belum punya situs web tidak masalah. Jadi teman-teman bisa promo lewat link.id. Nah, di situ teman-teman bisa misalnya bikin katalog. Jadi link ID itu bisa general ya. Teman-teman bisa upload produk atau mungkin mau promosi produk, kemudian video foto di link ID juga bisa. Kemudian profil media sosial, nanti teman-teman juga bisa buat Instagram atau TikTok itu sendiri atau mungkin Facebook. Nah, ini ada kriteria. Jadi kalau Facebook rata-rata generasi yang agak tua-tua ya yang pakai Facebook. Nah, mungkin di angka 30 tahun ke atas itu masih sering pakai Facebook. Tapi untuk generasi yang muda-muda mungkin sudah jarang yang pakai Facebook. Jadi teman-teman nanti identifikasi produk saya ini kalau saya pakai Facebook apakah masih relevan nggak? Nah, sedangkan identity yang berikutnya yaitu kalau teman-teman nanti fokusnya anak muda, generasi muda itu bisa ke Instagram, media sosialnya atau ke TikTok. Nah, sedangkan kalau yang media sosial yang Instagram itu sifatnya lebih kuat ya, profesional. Sedangkan TikTok ini untuk generasi muda, teman-teman bisa promo ke TikToknya. Kemudian berikutnya visual element. Di sini ada logo, warna logonya seperti apa, kemudian gaya kasual. Jadi nanti ketika teman-teman buat logo itu nanti bisa pakai Canva. Ini kalau saya ini belum ada internet ya. Jadi nanti mau desain apa hari ini. Jadi di Canva ini bisa edit video, kemudian bisa presentasi, kemudian buat logo juga bisa lewat Canva. Kalau teman-teman ada internet nanti bisa dibuka sendiri Canva di Google, di Canva, kemudian login pakai Gmail. Kemudian brand voice. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi secara online maupun lewat marketplace maupun media sosial untuk menyuarakan brand kita. Nah, tadi teman-teman sudah saya suruh buat nama brand. Tinggal nanti bagaimana teman-teman menyuarakan. Ini loh brandku, saya buat jilbab. Ini loh brandku, saya buat misalnya tadi bisnis rumahan, ya kan, jualan sembako. Kita bisa komunikasi lewat marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada, atau di media sosial di TikTok, di Instagram, atau misalnya teman-teman yang terbaru di TikTok Shop. Nah, nanti di TikTok itu bukan hanya media sosial tapi bisa untuk promo produk teman-teman. Nah, yang terakhir, yang paling penting elemen berikutnya yaitu customer interaksi. Jadi bagaimana nanti kita bisa berkomunikasi secara online. Jadi ketika nanti customer tanya
Kak, ini ukuran kaosnya berapa? Ada yang ukuran besar. Disitulah kita feedback ya, kita menjawab setiap pertanyaan dari konsumen. Oh ada Kak, ini ada ukuran yang kakak minta misalnya, silahkan diorder Kak. Jangan lupa nanti teman-teman setelah memberikan kalimat di pertama, yang kedua kasih ajakan untuk membeli. Silahkan diorder Kak, silahkan dicek dulu, silahkan di check out kayak gitu. Nah kemudian customer interaksi juga bisa di media sosial tadi, di Instagram, di TikTok. Nanti kalau teman-teman upload foto atau video di TikTok, itu ada komentar langsung direspon. Jadi nanti biar para audien yang ngecek akun TikTok teman-teman itu melihat ya, oh ternyata adminnya respon. Nah, jadi ada komentar, di feedback, dibalas. Nah itu sehingga bisa meningkatkan kepercayaan. Nah kemudian lanjut, gambar ini menunjukkan elemen apa? Jadi tadi saya kasih gambaran ada 4 elemen: identitas digital, visual, brand voice atau customer interaksi. Nah kira-kira di gambar ini menunjukkan elemen apa? Ini ada salah satu brand namanya Pala Nusantara. Dia menunjukkan Instagramnya, WhatsApp bisnis, kemudian di Tokopedia sama website. Kira-kira elemen apa? Kalau berdasarkan tadi, di Instagram ada, di WhatsApp bisnis ada, kemudian di website ada. Kira-kira elemen apa? Visual element. Oke. Kemudian apa yang belum? Pasnya coba apa? Kira-kira. Oh ya, di atas ada. Digital identity, visual element, brand voice atau customer interaksi. Digital identity. Oke. Kemudian banyak mungkin apa ya? Digital identity. Oke. Yang belakang banyak apa kira-kira? Visual element. Jadi ada yang digital, ada yang visual. Sama tadi punya apa? Visual. Ya tadi pertama apa? Oke. Jadi digital sama visual ya. Kita kembali lagi. Jadi kalau digital tadi ada situs web, media sosial. Kalau visual dia logo, warna dan gaya visual. Sedangkan di sini kita cek dulu. Nah, jawabannya digital identity. Karena dia memunculkan produk kemudian di berbagai platform digital online. Jadi di Instagram ada, di WhatsApp bisnis ada, Tokopedia ada, dan di website ada. Dan di Pala Nusantara ini dia bukan hanya menampilkan produk, tapi dia juga cerita di balik mereknya itu sendiri. Nah teman-teman nanti setelah buat brand, buat storytelling, cerita apa sih brandku ini? Nah, ada cerita, misalnya saya membuat fashion dengan latar belakang, misalnya kalau orang itu senang membaca bahwa brand ini punya history, nah, punya cerita tersendiri misalnya. Oh saya buat brand ini asalnya mungkin karena hobi misalnya di beberapa tahun lalu, atau mungkin saya membuat brand ini karena kebutuhan masyarakat. Nah akan misalnya produk souvenir pernikahan tadi ya, semacam itu. Kemudian filosofi desain. Jadi kalau orang bisa bercerita brandnya, itu mungkin akan mendapat nilai tambah tersendiri. Kemudian yang terpenting di sini brandmu kalau bisa beda dari yang lain. Sama-sama jual es teh itu sama es tehmu bedanya apa? Apakah sama-sama manis? Apakah mungkin ada varian rasa yang berbeda? Nah, itu teman-teman harus identifikasi di awal supaya orang tahu
oh saya jual es teh bukan sembarang es teh misalnya. Nah, ada ciri unik misalnya. Entah dari pelayanan juga bisa, misalnya es teh dari Mas Pandu ternyata pelayanannya 24 jam. Saya pesen jam 12 malam masih dilayani. Dan hebatnya es tehnya Mas Pandu bisa kirim ke lokasi, ke kos saya misalnya kayak gitu. Jadi ada pelayanan ekstra lebih supaya teman-teman ada yang membedakan. Nah kemudian yang berikutnya ini, gambar ini menunjukkan elemen apa? Desain produk tradisional Indonesia. Jadi produk Pala Nusantara tadi dia jam. Nah kira-kira apa ini? Dari keempat elemen, digital, visual, brand voice atau customer interaksi. Saya coba yang pojok. Apa tuh? Visual. Mbaknya mungkin. Kira-kira apa? Visual. Visual elemen. Masnya coba. Visual elemen ya. Oke, kali ini sama visual elemen. Karena apa? Nah ini warnanya dia sama. Jadi dia membangun produknya itu variannya sama. Itu lebih memudahkan. Oh, warna merah ternyata produk dari Pala Nusantara misalnya. Jadi palet warna atau mungkin tipografi. Kalau teman-teman misalnya pakai ada kata-kata itu pakai tipografi Times New Roman misalnya, itu sama standar. Jangan ganti-ganti, misalnya hari ini pakai tulisan A, besok pakai tipe yang B. Jadi orang bingung. Jadi karakter tulisan juga bisa disamakan. Kemudian gaya desain yang konsisten. Nah teman-teman mungkin produkku cuma satu mas, bagaimana ya bisa berkembang ya? Misalnya saya hanya jual keripik singkong. Nah, kita mungkin bisa perlebar menjadi keripik singkong rasa balado, keripik singkong rasa manis. Jadi walaupun produk kita hanya keripik singkong, tapi kalau bisa kita kembangkan. Jangan hanya fokus keripik singkong tanpa rasa misalnya. Itu harus kita buat varian, atau mungkin kita idenya paket promo, beli 2 gratis 1. Ya kan? Kita manfaatkan segala jenis cara promo, baik dari promo produk ataupun promo dari segi marketingnya tadi. Beli 2 gratis 1, kemudian paket bundling kayak gitu. Kemudian mungkin bisa kasih garansi. Nanti ketika keripik singkongnya nggak enak, saya garansi uang kembali, misalnya gitu. Atau mungkin keripik singkongnya nggak enak, nanti saya ganti dengan produk yang baru. Jadi kita tampilkan produk, misalnya tambahin tulisan garansi 100%. Walaupun orangnya yang beli tidak minta garansi, tapi itu bisa menimbulkan efek. Oh iya ya, dia berani garansi nih, oke saya beli. Nah itu bisa menimbulkan efek apa ya? Kepercayaan. Jadi teman-teman misalnya ini sudah posting foto produk di TikTok, misalnya di sini kasih kotak garansi 100% misalnya gitu. Dari situ orang semakin percaya bahwa orang brand ini tidak hanya menjual produk tapi memberikan garansi. Nah oke lanjut. Brand voice, kepribadian unik ditampilkan oleh brand. Nah jadi nanti teman-teman juga teknik cara foto produknya seperti apa itu kalau bisa konsisten. Jadi konsisten itu artinya habis ini pakai background hitam, besok biru, besok kuning. Nah itu mungkin belum konsisten ya. Jadi yang dimaksud konsisten ini tampilannya mungkin jamnya ini warnanya beda, tapi mungkin dari bawah hijau, alasnya hijau. Kemudian backgroundnya dia mungkin warna apa itu nila, kurang lebih itu warna tembok. Kemudian juga dia juga menceritakan nih, ini tulisannya kecil ya, nggak kelihatan. Jadi bisa menceritakan juga untuk desainnya atau produknya. Misalnya jam ini terbuat dari kayu yang tahan lama, awet,
misal itu dengan tampilan minimalis. Jadi brand voice itu menceritakan produknya itu sendiri. Kemudian lanjut, nah ini customer interaksi. Jadi Palen Nusantara secara aktif berinteraksi dengan pelanggan. Nah, semisal ini dia ada chattingan kemudian dibalas. Setiap chattingan dibalas. Jadi setiap teman-teman punya akun media sosial di Instagram, di TikTok, itu teman-teman cek setiap harinya. Misal pagi ini teman-teman posting atau mungkin malam hari, besok hari kok teman-teman pas buka akun ada chattingan, itu langsung di komentar ya, jangan tunggu lama-lama, langsung di komen sesuai dengan komentar dari audiennya yang melihat yang komen di akun teman-teman. Nah ini yang berikutnya, buatkan logo brand, usahakan perhatikan warna. Sudah ada gambaran belum? Tadi misalnya Prameswari, apa? Prameswari. Nah itu tadi buat gamis ya, apa? Fashion ya. Tampilan warna yang sesuai seperti apa? Logonya apakah huruf P atau apa? Coba dipikirkan. Ditulis di kertas mungkin ya. Di awal-awal dulu bisa ya, misalnya huruf P atau V. Kalau saya gini mas, nah ini paling clothing kayak gini. Ini suara saya serak karena kemarin tanggal 17 sampai 19 jalan-jalan ke Blitar sama Dinas Kebudayaan Pariwisata sama lurah-lurah ini yang ikut acara, jadi suaranya serak. Ini beberapa produk saya. Jadi produk itu kalau bisa uploadnya sebelum acara event, misalnya event kemerdekaan Agustus, maka kalau bisa sebelumnya kita upload dulu. Karena apa, nanti butuh waktu beberapa minggu agar orang tahu dulu. Orang kan pesen biasanya sebelum acara, ya kan? Misal ini 17 Agustus, masa dia pesennya di pas hari 17 Agustus. Nah ini kan nyampe barangnya mungkin 18, 19, 20 setelah acara, ya kan? Berarti kita harus strateginya mengupload produknya sebelum acara, misal di 1 bulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya, supaya nanti orang bisa ancang-ancang, oh ini baru dicek dulu barangnya, kemudian kalau cocok baru dia order. Misalnya ini masih bulan Juni ya, bulan 3 Juni, akhir Juni, berarti kalau dia order 3 hari nyampe kan masih ada rentang 1 bulan barangnya nyampe. Ini akun kedua saya khusus untuk handcrafting. Kurang lebihnya kayak nah, oke, mungkin istirahat dulu buat logo ya. Silakan bebas logo. Oh iya, lupa bentar. Ini yang terakhir warna. Jadi nanti ketika teman-teman buat logo, pastikan kamu pengen brand yang seperti apa, elegan atau feminim. Berarti warnanya yang lembut apa? Pink, putih, simple, bersih, hijau sage, natural, elegan. Nah, kalau brand kamu terlihat berani bisa warna merah, oranye, kuning. Kalau profesional bisa hitam, navy mungkin. Nah, jadi nanti teman-teman bisa buat logo dulu. Habis itu di samping kertas kasih tulisan hitam misalnya atau kuning. Gak usah diwarnai, gak ada pensil warna soalnya. Itu dulu ya.